Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini, saya akan membahas hasil analisis berdasarkan artikel ilmiah yang telah saya temukan yang berjudul Analisis Biaya Produksi dan Harga Pokok Penjualan pada Pabrik Sari Gurih Baru 568. Artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan wawancara dan observasi langsung di pabrik tahu Sari Gurih Baru 568. Melalui pembahasan ini, kita bisa melihat bagaimana lebih jelasnya kondisi biaya produksi di pabrik tersebut, serta apa saja hal penting yang telah ditemukan dalam penelitian ini. Artikel ini mempelajari bagaimana pabrik menghitung biaya produksi dan harga pokok penjualan. Di mana biaya produksi sendiri secara sederhana merupakan seluruh pengeluaran yang dibutuhkan untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi, seperti biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya pendukung lainnya. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pabrik itu belum menerapkan akuntansi biaya secara formal, padahal pencatatan biaya itu sangat penting untuk mengatur proses dari produksi serta menentukan harga jual yang tepat. Dalam ekonomi mikro, biaya produksi itu membantu perusahaan untuk mengetahui berapa besar pengeluaran untuk membuat satu produk, sehingga perusahaan bisa menilai apakah kegiatan produksinya itu efisien atau justru masih boros. Penelitian menunjukkan bahwa biaya produksi di pabrik ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead. Nah, total biaya produksi tahun 2023 mencapai 1.400.330.000. Karena pabrik menggunakan metode job costing, maka seluruh biaya yang dikeluarkan itu langsung dibebankan pada produk yang dijual tanpa disimpan sebagai persediaan. Nah, dengan kata lain, semua biaya langsung menjadi harga pokok penjualan. Dalam penelitian ditemukan sejumlah penyebab mengapa biaya produksi dan harga pokok penjualan ini cukup tinggi. Di antaranya, penyebab pertama adalah belum adanya sistem akuntansi biaya. Dalam ekonomi mikro, pencatatan biaya itu membantu perusahaan untuk mengetahui seberapa besar biaya sebenarnya untuk membuat satu unit produk. Nah, jika tidak dicatat, maka perusahaan ini akan sulit untuk mengetahui apakah pengeluaran itu terlalu besar atau sudah efisien. Nah, penyebab keduanya yaitu biaya tenaga kerja langsung yang sangat besar. Dalam teori ekonomi mikro juga dikatakan bahwa semakin tidak efisien tenaga kerja, maka semakin mahal biaya produk yang dihasilkan. Karena proses produksi tahu di pabrik ini masih banyak yang menggunakan tenaga kerja manusia, maka biaya tenaga kerja menjadi sangat dominan. Nah, penyebab lainnya adalah ketergantungan besar pada kedelai sebagai bahan baku utama. Jika harga kedelai itu naik, maka total biaya produksi juga akan ikut naik. Nah, inilah konsep dasar ekonomi mikro, yang dimana ketika harga input meningkat, maka biaya produksi pun pasti akan ikut meningkat. Selain itu, biaya overhead pabrik seperti listrik, air, kayu bakar, dan pemeliharaan mesin yang cukup besar. Biaya overhead ini termasuk biaya tetap yang harus dibayarkan meskipun jumlah produksi naik ataupun turun, sehingga tidak dikendalikan dengan baik. Total biaya produksi akan semakin besar. Sistem produksi berbasis pesanan atau job costing juga membuat biaya per unit sangat sensitif terhadap perubahan harga bahan baku. Sehingga permasalahan biaya yang tinggi ini memiliki beberapa dampak terhadap pabrik itu sendiri. Yang pertama yaitu perhitungan harga pokok penjualan menjadi kurang akurat. Dalam ekonomi mikro, jika biaya itu tidak dihitung dengan tepat, maka harga jual juga bisa akan salah. Jika harga jual ditetapkan terlalu tinggi, otomatis konsumen itu bisa beralih ke produsen lain. Namun jika harganya itu terlalu rendah, pabrik bisa merugi. Nah, dampak berikutnya adalah risiko salah dalam menentukan harga jual karena tidak adanya data biaya yang jelas. Selain itu, efisiensi produksi juga sulit dicapai karena pabrik tidak memiliki informasi biaya yang detail untuk menilai bagian mana dari proses produksi yang paling boros.
Nah, dari beberapa dampak serta penyebab yang telah dijelaskan, artikel ini juga memberikan beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sisi pertama adalah menerapkan akuntansi biaya secara lengkap agar pabrik itu dapat mengetahui biaya per unitnya berapa, serta menurunkan harga jual yang tepat. Yang dimana dalam ekonomi mikro sendiri kan telah ditetapkan bahwa pencatatan yang baik itu membantu perusahaan mengetahui apakah biaya per unitnya itu masih tinggi atau sudah mendekati efisiensi. Kemudian solusi kedua adalah meningkatkan efisiensi tenaga kerja, misalnya melalui pelatihan ataupun pembagian tugas yang lebih efektif agar biaya tenaga kerja itu per unitnya dapat ditekan. Pabrik juga mengoptimalkan penggunaan bahan baku untuk mengurangi pemborosan sehingga biaya variabel dapat ditekan lagi. Selain itu, pengendalian biaya overhead seperti pemakaian listrik dan pemeliharaan mesin sangat diperlukan. Nah, jika biaya tetap ini dapat dikurangi, maka biaya per unit produknya juga akan ikut turun. Solusi yang terakhir yaitu harga jual sebaiknya ditentukan berdasarkan data biaya yang benar, agar harga yang ditetapkan itu tetap kompetitif namun memberikan keuntungan. Demikian analisis mengenai biaya produksi dan harga pokok penjualan pada pabrik Sari Guri Baru 568 dengan penjelasan teori ekonomi mikro. Dengan pengendalian biaya dan pencatatan biaya yang tepat, pabrik dapat meningkatkan efisiensi sekaligus mempertahankan profitabilitas di tengah persaingan pasar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.